Shalom Bapak Ibu. Belum semua. Shalom. Sekali lagi shalom. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Apa kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua? Saya bersyukur siang hari ini ada Bapak Sumanjaya. Betul Pak? Datang ke Batavia untuk berkunjung melihat kita semua. Terima kasih ya Pak. Gimana perjalanannya? Aman? Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita mau mulai ibadah kita. Kita mau siapkan hati untuk memberikan yang terbaik. Ketika kita datang dari rumah, ketika kita berangkat dari rumah, kita datang ke gereja bukan hanya sekedar rutinitas kita sebagai anak Tuhan, bukan hanya sekedar rutinitas kegiatan kita setiap minggu. Kita datang ke gereja, kita datang ke gereja bukan hanya sekedar kita menikmati musik, bukan hanya sekedar kita berjumpa dengan teman-teman, bukan hanya sekedar kita mendengarkan firman Tuhan, tapi kita datang dengan hati yang tulus. Datang dengan membawa persembahan penyembahan kita yang terbaik, ucapan syukur kita yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya ketika kita bersekutu dengan Tuhan, kita bisa menikmati hadiratnya lebih dan lebih lagi. Amin. Sama-sama kita tundukkan kepala kita satu lalu dua.
Terima kasih Tuhan, nikmati kasih-Nya pagi hari ini. Pandang wajah-Nya, rasakan kedekatan yang begitu erat Bapak. Masuk lebih lagi dalam hadirat. Yes. Tuhan Yesus mau menjamah kita semua pagi hari. Hadirat Tuhan, hadirat Tuhan nyata, hadirat Tuhan berkuasa, berkuasa Roh Kudus pagi hari yang memampukan kita semua untuk menyembah. Ya Allah, yang sakakan, shikakan, berikan penyembahan yang terbaik Bapak. Kau bisa bermasmur, kau bisa berdoa. Jangan tutup hatimu, jangan tutup hatimu untuk terima lawatan Tuhan. Jangan tutup hatimu, jangan keraskan hatimu. Nikmati kasih-Nya, nikmati hadirat-Nya dengan umum.
untuk memuji meninggikan namamu. Haleluya, amin. Ada sukacita Bapak Ibu? Berikan salam kanan kiri, katakan ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tanganmu, kau rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, impianku tetap terhentikan. Rohmu yang memberi hiburan, akan ku selalu teruskan kasih setiamu. Ku berharap kau buatku berhati hikmatmu. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa Tuhan Bapak Ibu. Ya, ada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Hebat
setia Tuhan besar selama-lamanya. Amin. Nggak pernah dibori orangnya, jadinya semangat orangnya konstruksi. Kita mau memberikan yang Bisa aja terbaik. kita bikin kecil jadi ada semangat orangnya kan gitu. Ada yang belum menerima amplop? Saya undang yang bertugas. Sama-sama kita mau deklarasikan persembahan kita. Saya mau bangkit berdiri Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Pada saat membawa persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah lebih baik. Bonus keuntungan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah kejutan dan penghargaan. Diberikan
kami bersama umat-Mu di Batavia ini Tuhan, memuji dan memuliakan Engkau. Kami tahu ketika Engkau disenangkan, kami mengerti ketika Engkau disenangkan Tuhan, Engkau tidak akan berdiam diri. Engkau memberkati kami, Engkau menyembuhkan kami yang sakit, bahkan membuka jalan hidup kami dari yang gelap menjadi terang, bahkan kami menjadi berkat buat keluarga kami. Terima kasih Bapa. Saatnya Kau memberkati kami melalui firman-Mu. Kuduskan, layakkan hidup kami untuk mendengar suara-Mu, karena suara-Mu kudus Tuhan. Allah yang kami sembah, Allah yang kudus. Kuduslah kami Tuhan. Layaklah kami di hadapan-Mu. Kami siap menerima berkat yang terbesar dalam hidup kami melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus katakan sama-sama. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. 1 menit terus. Haleluya. Haleluya. Yes. Silakan itu Bapak Ibu. Wah, luar biasa ini. Saya nggak nyangka Bapak. Lama banget sih ngundang saya tuh, jangan lama-lama gitu. Saya kan jadi ngeliat semangatnya ini luar biasa. Ini saya banyak yang kenal ini, Pak Didi, biasa. Ini sini pendeta baru 1 ya. Harus jadi pendeta. Harus banyak hamba-hamba Tuhan di sini ya. Karena kita akan menuai jiwa-jiwa, katakan menuai jiwa-jiwa. Kepala pembina kita mengajarkan 1 orang harus bawa 2 orang tahun ini. Sanggup? Kayaknya lemah nih. Sanggup? Gembala luar biasa. Sekali baptis berapa orang? Saya baru kemarin baptis 6 orang bersama gembala saya. Saya bergereja di GBI Permata Regensi 2 dan Blok A. Saya wakilnya Pak Budi Pancasusila. Terima kasih Bapak Gembala. Ini WL terbaik nih di Kota Bumi. Saya belajar nyanyi sama dia. Nanti kita nyanyi ya. Saya biasanya kalau khotbah nyanyi gitu ya. Ini banyakkan nyanyinya daripada khotbahnya karena belajar dari. Nama saya Sumanjaya, saya dipanggil Kohoksan. Saya punya istri 3 anak, jangan diputus. Istri 3 anak, berarti istrinya 1, anaknya 3. Oh, istrinya 3, pendeta masa istri 3. Sebenarnya saya mau nambah lagi, cuma istri saya nggak kuat. Saya harusnya punya 12. Jadi ban kontainer itu berapa? 6 apa 8 ya? Saya harus melebihi ban kontainer. Tapi istri saya nggak kuat karena udahlah, zaman sekarang banyak anak susah katanya. Dia bilang jangan ngomong susah, pasti diberkati anak-anak ilahi dong. Hari ini saya mau membawakan firman Tuhan, jangan jauh-jauh dari Tuhan Yesus. Colek kanan gini, jangan jauh-jauh lu. Rajin ibadah. Ini ibadah baru 2 kali ya? Harusnya 4 kali Pak. Sore hajar, ya kan? Wayan jiwa ini udah siap ini. Mengembang kanan kiri, amin. Jangan mengembang perutnya yang kanan kiri ke depan. Itu bukan mengembang, itu gendut. Dulu saya juga gemuk, tapi sekarang saya ditegur Tuhan. Saya gula saya 430, kaget kan? Harusnya saya masuk rumah sakit karena saya ngopi teh itu gulanya sampai 4 sendok. Di gereja saya itu ada seorang dokter, dia cek ya setiap kalau ada kesempatan dia cek. Sekarang dia udah di luar kota, diberkati Tuhan. Dicek saya 430 Pak, Bapak masuk rumah sakit. Saya nggak sakit, saya bilang. Tapi gula Bapak ini gila-gilaan gitu kan. Tapi saya nggak kena diabetes, enggak. Gula doang tinggi karena habis minum teh manis, gulanya 5 sendok gitu. Diperiksa lagi 430, terus saya diet. Pagi saya makan buah, apel, pil, paya bagus sih ya. Siang baru makan, tadi saya baru makan 9:30. Terus itu ada McD ya, cari yang ngirit, bubur murah 16.000. Saya bukan promosi McD enggak. Kebetulan saya lihat ada bubur, saya beli bubur di situ. Puji Tuhan, kenyang, amin. Terus saya diet tuh selama 2-3 minggu saya nggak minum teh manis, kopi saya bukan ngurangin hilang saya.
Wah, saya begitu dicek kembali 106. Puji Tuhan, amin. Waktu itu saya mau khotbah di gereja saya ditepuk sama Tuhan. Kamu mau melayani aku tapi kamu sakit-sakitan gimana? Mau melayani Tuhan sakit-sakitan gimana katanya? Oh iya Tuhan. Mulai saat itu saya mulai ngatur jam makan, jam istirahat. Jadi saya makan terakhir jam 8, jam 9. Tapi makan saya nasi 2 kali, tadinya 3 kali. Apalagi lontong sayur paling saya suka. Itu jadi cerita hobi. Kita baca firman Tuhan Mazmur 73 ayat 27 sampai 28. Mazmur 73 ayat 27 sampai 28. Kita tunggu ayatnya ya. Mazmur 73 ayat 27 sampai 28. Katakan amin yang sudah ketemu. Yang belum ketemu tunggu gitu. Tunggu gitu. Katakan amin. Kita baca ya. 3, 2, 1. Sesungguhnya siapa yang jauh daripada Tuhan akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan Engkau. 28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala yang berarti bersaksi. Ini saya bahas ayat 27 dulu ya. Nanti 28 mudah-mudahan diundang lagi ya. Ngarep kata Bapak. Jadi yang ke-27 dikatakan sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripada Tuhan akan jadi jangan jauh-jauh dengan Tuhan. Waktu kamu menjauh dengan Tuhan, sebenarnya kamu sedang menyerahkan dirimu dengan iblis. Amin. Jangan jangan jauh-jauh dari Tuhan. Ketika kamu menjauh dari Tuhan, sebenarnya sesungguhnya iblis sedang mendekat kepada kamu. Roh kegelapan sedang menunggu. Saul itu dia ditinggalkan Tuhan waktu hidupnya nggak benar. Katakan nggak benar. Hidupnya nggak benar. Jadi dia ditangkap sama roh jahat. Tetapi waktu kita dekat sama Tuhan, dekat itu hadirat Tuhan, itu Tuhan akan mengubah hidupmu. Amin. Coba next. Charles Spurgeon berkata, Spurgeon ya susah juga nyebutnya orang luar. Dengan foto gitu, Adianto kan gampang. Aduh, Charles Spurgeon berkata, kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam dunia, tetapi dalam dekat dengan Tuhan. Jadi kalau kamu mau hidup bahagia, kebahagiaan sejati, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Sesungguhnya kebahagiaan sejati ada di dekat Tuhan Yesus. Makanya ibadah ini luar biasa Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya ini akan melebar ke kanan ke kiri dan menjadi berkat buat orang. Akan timbul hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Saya melayani di GBI Oasis itu bersama Pak Deden beserta istri Pak Adi. Saya mulai bangkit iman saya setelah saya mengenal orang-orang yang menjadi contoh buat saya. Luar biasa suaranya Pak Toto gitu kan. Saya jadi semangat gitu. Wah, kalau dia pujian udah gak ada yang ngalahin dah. Betul, saya benar. Saya kan belum pernah cerita karena takutnya dia naik terbang kayak kerupuk lagi terbang. Saya ini cerita di depan Pak umat Tuhan GB apa nih? Kalian luar biasa. Saya nggak menyangka ini bisa penuh ini. Mau pipis saja susah. Nyalip. Ini harusnya 4 kali Pak Toto. Jadi aduh, kalau COVID kan diomelin sama pemerintahnya mepet ini. Harus jaga-jaga. Kebanyakan. Next. Baca nggak? Tuh baca ya. Sesungguhnya kebahagiaan sejati itu ada di dalam, di hadirat Tuhan, ada di dekat Tuhan. Banyak orang mencari kebahagiaan di berbagai tempat. Betul? Diskotik kemana? Ya kalau dulu saya benar dangdutan apa, senang bener.
saya ini ya bukan dari orang baik-baik ya kan, bukan nyekek botol tahu kan, bukan botol biasa, botol vodka kita minum. Iya, saya nyari kebahagiaan, nyari kesenangan. Kalau nyanyi lagu Bento, namaku Bento. Wih, sambil ngamuk. Makan judi itu. Aduh, kalau saya nggak kenal Tuhan, selesai hidup saya. Rugi saya, bodoh saya benar. Makanya orang yang sudah mengenal Tuhan nih, kita belajar firman Tuhan. Jangan jauh-jauh, katakan jangan jauh-jauh. Jangan jauh-jauh. Banyak orang mencari kebahagiaan di berbagai tempat. Amin. Dengan karirnya, relasinya, pencapaian atau materinya, dengan segala cara. Tetapi sesungguhnya sumber sukacita sejati yang ada di kehadiran, di dalam Tuhan, di dekat Tuhan Yesus. Amin. Amin. Luar biasa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi sumber sukacita yang sejati ada di dekat Tuhan Yesus. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Mantap. Ya gitulah kalau guru penyanyi, ya kan? Ini kan guru saya. Walaupun pertama jelek tapi kesininya bagus, amin. Wajar, malu saya kalau bagus terus nanti ngalahin guru saya. Keadaan hidup kita catat baik-baik. Jangan membuat hidup kita jauh dari Tuhan Yesus. Amin. Walaupun kamu utang banyak, pinjol banyak, percayalah Tuhan sanggup mengubah hidupmu. Amin. Saya ini utangnya banyak dulu. Sekarang ya ada lah gitu. Kalau diceritain kan malu. Tapi saya yakin dan percaya Tuhan akan mengubah hidup saya. Amin. Dulu saya dagang layang-layang, suruh dagang ikan, sekarang jualan kain di Tanah Abang. Itulah luar biasa Tuhan kita mengubah hidup saya. Baik maut maupun hidup, baik malaikat maupun pemerintahan baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Percayalah, Yesus itu adalah Tuhan. Kalau kita dekat sama Tuhan, pasti hidup kita sejahtera. Amin. 39 dikatakan gini yang terakhir. 39, atas kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Makanya kita harus dekat dengan Tuhan. Di sini ada dua pajar datang, dua pajar. Saya ini mau hujan, mau badai, mau apapun, kecuali kalau perang ya. Kalau perang Israel dinyerang, itu udah kita susah. Paling doa di rumah. Selama masih ada kesempatan, ada damai, percayalah kita masih bisa beribadah dengan baik. Amin. Ini quote saya, pesan saya. Di setiap kehidupan catat pasti ada masalah, betul? Setiap kehidupan pasti ada masalah. Tetapi di setiap masalah pasti juga ada kehidupan.
ada mujizat, ada Tuhan, amin. Tetapi hanya di dekat Tuhan Yesus. Jadi bukan kehidupan itu bukan sembarang hidup. Yohanes 10 ayat 10 dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan, iblis. Tetapi kata Yesus, aku datang untuk memberikan hidup dalam kelimpahan, segala kelimpahan. Jadi Yesus datang di hidup kamu bukan sembarang hidup doang. Gue hidup gini-gini aja lah, mau gue lagi gitu kan. Nggak bisa Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu udah kenal Tuhan, jangan sia-siakan waktu itu. Amin. Perhatikan hidup kita sebagai murid. Nih, perhatikan hidup kita sebagai murid, hamba atau pelayan Tuhan Yesus. Jangan kita menjadi penghalang buat mereka yang ingin mengenal lebih dekat dengan Tuhan. Ini satu peringatan Bapak Ibu. Jadi waktu kamu jadi pelayan Tuhan atau orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, kamu jangan jadi penghalang. Anakmu misalnya mau ke gereja setiap hari, silakan ke gereja, bukan ke rumah pelacuran atau ke rumah judi. Silakan, jangan jadi penghalang. Kadang-kadang kita jadi penghalang, betul nggak? Mau anak sekolah minggu nggak dikasih, mau ini nggak dikasih. Ada ayatnya. Coba kita buka Wahyu 3 ayat 9. Wahyu 3 ayat 9. Ini Tuhan memperingatkan jemaat di Philadelphia. Dikatakan gini, Wahyu 3 ayat 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaat kita. Ini sama dengan jemaat kita, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta. Akan kuserahkan kepadamu, sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan bersyukur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Kadang-kadang orang-orang yang sudah mengenal Tuhan itu menghalangi orang mengenal Tuhan, betul nggak? Ya, kita jangan jadi penghalang. Justru kita jadi, wah, kayak kita tadi ngajak, ayo kita doa pacar, ayo kita wasi, kita cancel, betul? Nah, hal-hal kecil ini sangat-sangat bermanfaat Bapak Ibu, betul? Orang yang taat, yang dekat dengan Tuhan, perhatikan, orang yang dekat kepada Tuhan Yesus itu menentukan keselamatan bagi orang lain, betul? Dia akan melihat kita, cara berbicara kita, cara hidup kita, itu yang menentukan mereka. Kalau orang itu mau datang ke gereja ini, kalau Bapak Ibu cuekin, dia akan pergi lagi, dia akan lari lagi. Makanya kalau kita orang yang ramah, Yesus itu ramah, lemah lembut. Katakan dia, marilah kepadaku orang yang letih lesu, aku memberi kelegaan karena aku lemah lembut. Orang ramah Yesus itu. Makanya kita harus seperti Yesus, itu. 2026 adalah Great Commission, tahun amanat agung. Jadi gembala pembina kita mengharuskan tahun ini bawa 2 jiwa minimal. Kalau gembala waduh, bukan 2 jiwa, ratusan. Bentar lagi ribuan. Saya bernubuat ribuan jiwa akan ditangkap oleh Tuhan. Amin. Nah, kita sebagai murid harus antusias. Katakan antusias. Waktu kita mendapat nubuatan, kita antusias, yakin dan percaya. Wah, saya yakin. Gimana caranya? Gimana Tuhan? Nanti dia diajarin cara kita menginjil. Kita berdoa dulu, cara ngomong ya. Oh ya, waktu kita dapat sesuatu, amin, katakan dengan antusias, dengan kesungguhan hati, maka itu akan terjadi dalam hidupmu. Amin. Orang yang dekat Tuhan itu akan menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Orang yang dekat dengan Tuhan, melekat kepada Tuhan, dia akan berbuah, bahkan berbuah lebat, berbuah manis. Amin. Nanti baca di rumah Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Itu luar biasa Tuhan mengajarkan kita. Kembali ke next, ke gambar, ke slide. Pemazmur mengingatkan kita bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari apa yang kita bukan yang kita miliki. Kamu mau punya istri cantik, suami ganteng, belum tentu bahagia. Apalagi duitmu sekarung. Orang ada yang punya sekolahan, ujung-ujungnya bunuh diri. Betul? Jadi nggak menjamin, tetapi dari siapa yang kita miliki siapa?
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjadi pusat kehidupan kita. Kita menemukan sukacita yang tidak tergantung pada keadaan. Oleh karena itu, datanglah mendekat kepadanya, karena di hadiratnya, di dekatnya ada sukacita. Luar biasa Bapak Ibu. Ada sukacita yang penuh dan kekuatan untuk menjalani setiap musim kehidupan kita. Amin. Kita kasih. Ini baru permulaan loh. Saya belum khotbah loh. Coba kembali. Next. Nah, ini baru khotbahnya. Ada 3 hal. Ini udah jam 11. Ada 3 hal penting waktu kita dekat dengan Tuhan, tidak jauh dengan Tuhan. Yang pertama adalah next. Tuhan adalah sumber keselamatan dan kekuatan. Amin. Katakan, sumber keselamatan dan kekuatan. Sumber keselamatan dan kekuatan. Mazmur 118 ayat 14 dikatakan gini. Saya tunggu ayatnya. Mazmur 118 ayat 14. Mazmur 118 ayat 14. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Tuhan itu Kekuatanku dan masukku. Ia telah menjadi keselamatan. Waktu kamu berkata Tuhan, dekat dengan Tuhan, kamu bilang Tuhan kekuatanku dan masukku. Ia telah menjadi keselamatan. Orang yang menjauh dari Tuhan Yesus itu badainya luar biasa. Betul? Emang sih dekat Tuhan juga ada badai, tapi nggak sedahsyat luar biasanya badai itu. Karena waktu kamu menghadapi badai tidak ada kekuatan dari Tuhan, kamu akan terbawa badai itu. Bapak Ibu tahu cerita Yunus? Yunus disuruh ke Niniwe, dia lari ke Tarsisius. Itu anak saya sekolah Tarsisius. Ke Tarsi, ke Yaku dia. Bandel dia. Walaupun gelarnya nabi tapi nakal dia. Dia lari ke sana sampai perahu itu dihantam badai. Dia dibuang ke laut karena waktu diundi dia yang kena masalah. Dibuang ke laut, dimakan ikan besar, bukan ikan paus. Habis ikan paus mah kecil perutnya, ikan besar. Zaman bahwa tuh besar tuh gede banget gitu ya, muat mulutnya. Itu kalau Yunus tidak dikeluarkan dari mulut, dia keluarkan dari belakang. Waduh, ngeri. Makanya jangan jauh-jauh dari Tuhan. Bapak Ibu mau dikeluarin belakang atau dikeluarin depan? Kalau nakal, kalau enggak ditelan. Ya, Yunus berdoa, Tuhan, di dunia orang mati, di dalam perut ikan ini dunia orang mati. Dia minta berdoa, akhirnya dilepein sama Tuhan, selamat dia. Akhirnya dilepein apa sih? Dimuntahin sama Tuhan. Coba Bapak Ibu mau dimuntahin nggak? Orang yang suam kuku, suam kuku, panas tidak, dingin tidak, itu akan dimuntahkan oleh Tuhan. Artinya Tuhan akan menolak kamu. Makanya kalau mau panas kalian, ini dingin sekali, AC dikatakan dari 4 kayaknya harus pakai yang gede. Aduh, mungkin udaranya kali panas ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Tadi dikatakan Mazmur 73 ayat 27 dikatakan jangan jauh-jauh dari Tuhan. Sedangkan orang yang mendekat sama Tuhan itu ada damai, ada sejahtera. Jadi bukan damai aja, ada kesejahteraan di hidup kamu. Karena Tuhan datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Jangan hidup tanpa Kristus, apalagi mati tanpa Yesus. Bapak Ibu nggak naik sekolah itu cuma 1 tahun, tahun depan bisa diulang. Motong rambut hanya untuk 1 bulan, betul? Bapak Ibu salah masak nasi cuma untuk 1 hari jadi bubur. Tetapi Bapak Ibu salah mengikuti Tuhan, selamanya neraka. Saya nggak main-main. Berbahagia orang yang mati di dalam Tuhan, dia akan mendapatkan mahkota hidup. Jadi jangan sia-siakan. Aduh, hanya kebodohan orang bodoh yang mau meninggalkan Tuhan Yesus. Apalagi hanya untuk uang, untuk wanita cantik, pria ganteng, apalagi pria jelek.
Ngapain kamu gitu? Wanita jelek. Udah jelek ikutin ini ya. Ikut Tuhan Yesus, amin. Aduh, maaf ya yang jelek. Maksudnya jelek hatinya. Manusia mah diciptakan ganteng dan cantik, bukan gemulai, bukan. Itu disingkirkan mulainya. Amin. Roma 14 ayat 8 dan 9 dikatakan gini. Roma 14 ayat 8 dan 9. Saya tunggu ayatnya. Roma 14 ayat 8. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah miliknya Tuhan siapa? Yesus. Yang ke-9, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Itulah makna Kristus mati buat kita. Dia mau jadi Tuhan di hidupmu. Amin. Dia datang ke dunia ini gak main-main. Cambuknya bukan cambuk biasa, ada tulangnya. Wajahnya pun kata Yesaya, dia tidak berbentuk manusia. Bahkan disalib itu gak pakai cawat sebenarnya, telanjang bulat. Itu bukti kasih Tuhan kepada kita. Makanya jangan jauh-jauh dari Tuhan, Bapak Ibu. Terus mendekat sampai kamu dapat kebahagiaan dalam hidup kamu. Amin. Di hadiratmu aku, di hadiratmu aku puas, di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja. Katakan di hadiratmu. Di hadiratmu aku bebas, di hadiratmu aku puas, di hadiratmu ada terang perlindunganmu, pernyataan kuasa. Oh, di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu, di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa Tuhanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja. Katakan kembali, di hadiratmu. Di hadiratmu datang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu datang kepada Tuhan, jangan berdiam diri. Ya, senyum dikit, keluarin suara. Nanti kalau giginya diambil kan repot. Iya, memuji Tuhan itu keluar suara, jangan. Tuhan juga, gue mau berkati gimana mulut lo begitu berat. Keluar suara, di hadiratmu ada terang hidupanku,
kamu sembuh. Amin. Kan kamu menyatakan diri bahwa Yesus adalah Yehova apa? Yehova sini, Allah yang menyediakan, yang memberkati. Kamu diberkati. Terus nggak ada suaranya. Susah mau diberkati Tuhan. Aduh, anak muda nih, anak muda. 1 Timotius 4 ayat 12. Bukan, ini buat anak muda ya. 1 Timotius 4 ayat 12. Mumpung saya ingat, kalau Pak Wasito begitu khotbah, mumpung saya ingat gitu. Itu pernah tua saya. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, ini anak muda, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Anak muda, hati-hati dengan berkata-kata. Anjir, anjing banjir. Anjing lo kebanjiran. Jangan ngomong yang baik-baik. Ya, betul. Wah, aku diberkati. Aku pasti jadi nomor 1. Amin. Pasti Tuhan dengar langsung, ih kamu hebat. Anak saya ya, saya jujur aja ya. Saya nggak nganggap anak saya pintar. Tapi saya terus berdoa untuk dia. Wah, luar biasa Bapak Ibu. PKB dia udah bisa baca. Betul. Dia udah bisa baca. Bahkan dia bacakan apa tuh waktu di MM dia. Wah, saya bilang kok perkataan Tuhan luar biasa ya, apa yang kita katakan. Anak kita baik, anak kita diberkati. Amin. Kalau Tuhan hidupku gini-gini ya gitu-gitu aja. Ya Tuhan, matilah hidup lu, serahkan padamu, ya mati lu itu. Sesuai doa. Ya, semangat, amin. Anak muda semangat, katakan semangat. Melayani Tuhan mumpung masih muda. Saya juga sebenarnya ketinggalan juga. Keburu tua. Kalau saya tahu Tuhan dari muda, aduh saya layani dengan luar. Adik saya pernah ya, dia pertama kali mengenal Tuhan, dia bayar persembahan sulung, gajinya diserahin sama Tuhan. Saya bilang goblok. Wah, duit habis-habisan buat gereja, yang kasih makan siapa? Ternyata begitu saya tahu Tuhan, saya bilang udah serahin aja semua. Karena Tuhan akan memenuhi segala keperluan. Amin. Yang penting kamu beriman dulu. Bayar perpuluhan juga tuh beriman dulu. Perpuluhan tuh nggak perlu dipaksakan. Kamu beriman dengan baik bahwa kamu akan diberkati Tuhan, kamu dilindungi Tuhan. Waktu kamu menabur, kamu pasti kamu mau kaya tapi kamu nggak pernah nabur, gimana? Petani mau menghasilkan buah, menghasilkan padi, gimana kalau dia nggak nabur? Betul nggak? Dia nggak akan bisa menuai kalau padinya nggak dikelilingi dengan apa namanya, benteng-benteng itu. Persepuluhan itu seperti benteng, kita dibentengi oleh Tuhan. Emang sih nggak menjamin keselamatan, tetap kamu percaya Yesus selamat, tetapi kamu mau diberkati nggak? Betul. Ishak itu menabur menghasilkan 100 kali lipat, itu kesetiaan. Saya nggak ngomongin duit, nah, ya, amin. Kalau di gereja saya nggak dapat duit, kecuali kalau khotbah dapat duit buat makan. Itu pun kalau lagi pengen saya ini buat diberkati, saya makan gitu kan. Kadang-kadang pemahaman orang kan lain-lain. Saya nggak mau terima. Kalau saya terima, saya buat makan. Biar kalian orang memberkati pendeta pasti nah, kayak berkati gembala kamu, kasih makan yang kenyang. Jangan sampai teriak gembalamu lapar, kamu akan bermasalah dengan Tuhan. Wah, saya kan ngancam. Kata seneng. Ini ada nextnya loh Pak, yang ke-38. Yang kedua dikatakan gini, yang kedua, waktu kamu dekat dengan Tuhan, berkat dan kesenangan hidup kamu dapat. Amin. Ini Mazmur 37 ayat 4 Desember lalu saya dapat waktu saya lagi sembahyang. Mazmur 37 ayat 4 dikatakan gini, dan berbahagialah karena Tuhan. Ini waktu kita bersukacita di dalam Tuhan, kita memuji Tuhan di ibadah di Kersi, maka iya Tuhan akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu.
Luar biasa Tuhan. Waktu kamu dekat dengan Tuhan, berkat dan kesenangan hidupmu, kamu disenangkan oleh Tuhan. Tapi bukan kesenangan mencelakakan orang, betul? Karena Tuhan itu adalah kebenaran.